kalamullahi iku khitobe Allah Ta'ala. Khitob teh ae kalamul azali iku kalam Allah Ta'ala al-muta'alliqu kang tumanten bi af'alil mukallafina kalawan pirang-pirang pagawean wong mukallaf kabeh. Bi talabi kalawan den turi awil ibahati atawa ngawenakeun awil wad'i atawa den gadeaken wado. Lahuma kadue tolak wal ibah. Pada qala fi qaulina bi talabi arba'atun makaman. Di qaulina ing dalam ucapan sadaya ngucaping lafaz bi talab arba'atun papat al ijab suwi wajib. Wa huwa lan utawi ijab talabul fa'li talaban jaziman iku ngepri wujude pagawean talaban jazim kalawan ngepri kang pasti kal imani billahi wa bi rusulihi kaya iman ing Allah wa bi rusulihi lan kalawan pirang-pirang putusan Allah wa ka qawaidil islamil khamsi lan kaya pirang-pirang rukun Islam kang lima wa nahwihima lan upamane qawaidil islamil khamsi lan upamane karone al iman billah ing qawaidil islamil khamsi wan nadabu lan sunnah wa huwa lan utawi nadab talabul fa'li talaban guero jazimi niku ngepri wujude pagawean kalawan ngepri kang ora ana kang jazim utawa kang wajib atau kang pasti ka sholatil fajri kaya sholat fajar wa nahwiha lan umpamane sholatil fajr wa tahrimu matubana al ijabu wa tahrimu lan haram wa huwa lan utawi tahrim talabul kafi anil fa'l iku ngepri nyegah saking wujude pagawean talaban jaziman kalawan ngepri kang pasti kasyirki billahi kaya musyrikin Allah wa zina lan zina wa nahwihima lan upamane syirki billah wa zina wal karahatu lan makruh wa hiya lan utawi ya karah walabul kafi iku nyegah iku ngepri nyegah anil fa'li saking wujude pagawean kang den cegah saking wujude pagawean kang den cegah talaban koyo jazimi kalawan ngepri kang ora ana pasti kakiro atil qur'ani masalan dirukui kaya maca al-Qur'an upamane dirukui dalam ruku wasujudi lan sujud wa amal ibahatu fahiya at-takhyiru bainal fa'li wa tark wa amal ibahatu lan ana pono utawi mubah fahiya iku maka utawi ya mubah at-takhyiru iku milih-milih bainal fa'li ing dalam antarane migawe wa tarki lan kan nikahi kaya nikah wal bayani lan adol wa nahwihi ma lan upamane nikah wal bayani wa amal wa qulahuma ayatit talabi wal ibahat lan ana pon utawi khitab wadho lahuma kadue ayatit talabi wal ibahat tegese kadue ngepri lan menang wa ibaratun an nasbi syari'i sababan maka iku ibarat saking ngajenengenane atau saking andade akenane syari' sababan ing sabab au syarton atau syarat au mani'an atau kang nikah lima dukiro kadue barang kang wis dan tutur ya barang
dalam sore ngepri wal ibahati lan munah. Fasababu ma yalzamu min adamihi al adam wa min wujudihi al wujud. Maka utawi ngaran sabab iku barang kang lazim atau kang wajib. Min adamihi saking langkane barang al adamu kolam. Wa min wujudihi lan saking wujude barang al wujudu apa wujud. Binadri ila dzatihi kalawan ngalirik maring dzate barang. Kazawali kaya zawal kaya linsir masalah umpaman. Fa inna syari'a wada'ahu sababan liwujudihi. Maka satuhuna syari' iku anda diakan atau iku ngawadokkeun. Iku anda diakan ya syari'u ing zawal sababan ing sebab. Menang sababan ing elat. Sababan ing sebab liwujudi zuhri kabe wajib sholat duha. Atu payalzamu min wujudihi wujud zuhri. Payalzamu maka wajib saking wujude zawal wujud zuhri apa wajib sholat duha. Min adamihi adamu wujubiha. Lan saking orane zawal apa ora wajib duha. Wa innama qulna bin nadri ila dzati li'annahu qad la yalzamu min wujudi sababi wujudul musabbabi li'urudin mani'in. Wa min adamihi lan saking langkane barang apa langka atau ora wajib zuhur. Wa innama qulna lan pastine ngucap isun sadaya bin nadri ngucap ing lafaz bin nadri ila dzati li'annahu karena satu kalakuan qad la yalzam iku terkadang ora wajib min wujudi sababi saking wujude sabab wujudul musabbabi apa wujude kang den sabab. Redup katanya. Wujudul musabbabi apa wujude kang den sebaban li'urudin mani'in karena perkara kang tekaannya kang ya. Aw ta'alluqi syartin atau ngarine syart. Wa dzalika la yubdahu bi tasmiyatihi sababan. Lan utawi mangkono qad la yalzamu min wujudi sababi wujudul musabab. Iku ora den cacat ing dalam iku ora den layuk dahu kita semiati itu layuk dahu iku ora den cacat iku opo ing dalam ngaranane syarat sababan ing sabab li'anahu law nuzira ila dzatihi maqad inadri an mujibi tahalluqil lakana wujudu mustalzimatan lianahu karena satune kalakuan launu ziro iku lamun den lirik opo maring date sabab makot inagri sumertane megatken ngalirik an mujibit takhalluqi saking kang ngawajibkeun ngarikne syarat lakana wujudu maka yakiana apa wujude sabab nah kapus nih Pak apa nih muntafiatan muktadiatan ya. Oh, iya. Maka yakiana apa wujude sabab muktadiatan ae mustalzimatan. Muktadiatan iku kang netrapi li wujudil musabab
Wa syar'u huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'ali mukallafi bi talab awil ibadah awil qawl. Sebagaimana yang telah dijelaskan kemarin bahwasanya hukum itu ada tiga. Yang pertama ada hukum syara, yang kedua ada hukum adat, dan yang ketiga ada hukum akal. Yang mana masing-masing yang menjadi hakimnya adalah syara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adi adalah ada hukum akli, yang menjadi hakimnya adalah akal. Menurut perjalanan akal. Padahal sesungguhnya akal itu hanyalah merupakan alat, merupakan alat untuk menghukuminya. Sebetulnya yang menjadi hakim hakikatnya adalah huwa an-nafsu, yaitu hati. Maka jelas di sini diisnadkan hukum terhadap akal majazun aqliyun min isnadis syai' li halatihi. Begitupun hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang menjadi kebiasaan manusia. Yang menjadi kebiasaan manusia. Kalau kita sih katakan budaya, yang sudah menjadi adat, yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Itu. Siapa yang menghukuminya adalah ahlul adat. Bukan adat itu sendiri, adat itu kelakuannya, tetapi yang menghukuminya itu adalah ahlul adat, pelakunya. Jadi jelas di sini adalah membuang lafaz ahlul, membuang lafaz ahlun. Karena adat itu bukan yang menghukuminya, tetapi yang menghukuminya adalah pelaku adat itu. Jadi ahlul adat. Ini jelas adalah majaz bil harfi namanya. Majaz bil harfi bisa juga majaz akli. Jadi ketika hukum tersebut disandarkan kepada adat, dinamakan hukum adat, ini jelas adalah majaz akli juga sama. Jadi yang menghukuminya adalah ahlul adat, pelaku kebiasaan, pelaku orang yang mengerjakan kebiasaan hukum adat. Yang ketiga adalah hukum syara. Nah, ini yang akan kita bahas adalah hukum syara. Wa syari haqiqatan wallah wa syari majazan wa rasul. Sebagaimana sering dikatakan oleh guru kita Bapak Al-Mahfud Al-Mahfudlah, fasyari haqiqatan wallah fasyari majazan wa rasul. Syari pada hakikatnya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara majazinya adalah kanthi rasul. Jadi hukum agama adalah hukum Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan, Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi agar menyampaikan hukum-hukum Allah kepada umat kanjeng Nabi. Yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan sabab perantara malaikat Jibril ataupun langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melalui mimpi-mimpi kanjeng Nabi. Kalau langsung dibawa oleh malaikat Jibril perintah-perintah Allah, wahyu-wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada kanjeng Nabi, itu namanya Quran. Tetapi kalau wahyu-wahyu Allah yang langsung Allah sampaikan melalui mimpi-mimpi kanjeng Nabi, dan kemudian redaksi lafadznya kanjeng Nabi, itu namanya hadis qudsi. Maka ada perbedaan antara
Kalau Quran ya, ketika dibawa, ketika disentuh itu haram hukumnya. Ketika dibaca oleh orang yang sedang haid, tok meniat dibaca Al-Quran, haram. Ketika dibaca oleh orang-orang yang mempunyai hadas besar, haram hukumnya. Kalau tok meniati maca Quran saja. Tapi berbeda dengan hadis kursi, walaupun itu wahyu Allah, tetapi Allah berikan, sampaikan kepada kanjeng Nabi dengan melalui mimpi kanjeng Nabi. Mimpi-mimpi ya, kemudian dalam segi bahasanya ini kanjeng Nabi yang merangkaikannya. Adapun maknanya dari Allah dan lafaznya dari kanjeng Nabi itu dikatakan hadis kursi. Maka ketika itu dihukumi hadis kursi, maka dalam ilmu fikihnya, dalam hukum fikihnya tidaklah sama dengan Al-Quran. Maka boleh hadis kursi dipegang, disentuh oleh orang yang punya hadas, dibaca oleh orang yang sedang haid, sedang nifas, yang mempunyai hadas besar, silakan. Ya, gitu. Jadi fasyari hakikatan wallah wa syari majazan buat Rasul. Kenapa? Karena apa-apa yang dikatakan, apa-apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seluruh pekerjaan Nabi itu hanya berkisar wajib dan sunnah, wajib dan sunnah saja. Walaupun toh terjadi kejadian yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, ya, itu bersifat mubah, tetapi pada hakikatnya itu adalah bukan mubah. Kenapa? Karena itu semata-mata untuk mengajari umat bahwa itu hukumnya boleh. Maka nisbatnya, ya apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, apa yang diucapkan oleh kanjeng Nabi, itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab usul fikih, kemudian di dalam kitab-kitab yang lain diterangkan bahwasanya seluruh apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi hanya berkisar dua saja. Dairatul bainal wujub wan nadab, hanya berkisar wajib dan sunnah, wajib dan sunnah. Fasyarayu apa sih yang dinamakan dengan syara ataupun hukum syara? Wa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bi talaq awil ibahah awil waqi'. Syara adalah khitabullahi ta'ala. Ya. Lafaz khitab ini adalah masdar daripada lafaz khotob, atau boleh dikatakan isim masdar. Khotoba yukhatibu mukhotobatan wa khitoban. Dengan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'al. Khotoba yukhatibu mukhotobatan wa khitoban. Yang dimaksud dengan khitab-khitab itu apa? Khitab menurut makna aslinya adalah taujihul kalam, ya, menghadapkan ucapan, ya, menghadapkan ucapan itu adalah khitab. Ya, kita berbicara kepada orang yang berada di depan kita, kita berbicara, khitab namanya. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah al-mukhatabi. Yang dimaksud dengan mukhatabi adalah kalamuhul azaliyul ladzi khataba bihi ibadahu. Maka khitabullah syara adalah khitabullah, kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang bangsa azali
yang Allah khitab, yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Begitu. Jadi khitab Allah adalah kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan atau yang Allah beritakan kepada hamba-hambanya. Maka dengan demikian jelas ketika lafaz khitab ini diisnadkan atau diidopatkan kepada lafaz Allah, jelas itu adalah kalamul azal, kalam Allah yang qadim, kalam Allah bangsa azali qadim. Nah, gimana kalau misalkan khitabun Nabi, berbicaranya kanjeng Nabi kepada umatnya, misalkan khitabun Nabi, atau seorang majikan kepada hambanya, kepada abidnya, atau orang tua kepada anaknya, fala yusamma hukman syar'iyyan, maka itu tidak dinamakan hukum syar'i. Ya, itu tidak dinamakan hukum syar'i. Tetapi ketika diisnadkan kepada lafaz Allah, khitabullah, ini menjadi hukum agama. Makanya secara hakikatnya adalah bahwasanya hukum agama itu adalah hukum Allah. Ya. Perkataan-perkataan Allah, kalam-kalam Allah yang bangsa azali yang diberitakan kepada hambanya melalui nabinya. Ucapan Nabi itu sendiri kepada umatnya fala yusamma hukman syar'i, karena tidak disandarkan kepada lafaz Allah tadi, lafaz kitabnya. Nah, tapi toh walaupun begitu, itu tetap merupakan hukum agama secara majazinya. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah, ya, kanjeng Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada kanjeng Nabi. Ma yaqtifu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya tepat sekali ya guru mengatakan fasyari haqiqatan wallah wasyari majazan wa rasul. Jadi secara majaz. Nah, jadi kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafi, yang berhubungan langsung, yang ta'alluqnya, sasarannya adalah ya pekerjaan-pekerjaan seorang mukallaf. Yang dimaksud dengan muta'alliq di sini, ta'alluqnya ta'alluq apa? Ta'alluq di sini adalah ta'alluq dilalah, menunjukkan oh ini wajib, oh ini sunnah, oh ini haram, atau ini wajib, ini mubah, ini syarat, ini sabab, nanti begitu. Jadi ta'alluq dilalah, karena kan merupakan kalam Allah. Kalam Allah itu mempunyai ta'alluq, namanya ta'alluq dilalah, menunjukkan, memberitakan, menunjukkan sesuatu boleh atau tidaknya, begitu. Nah, seperti firman Allah, aqimus sholat, jadikanlah sholat. Di situ ada perintah, menunjukkan perintah untuk menegakkan, mengerjakan sholat. Ya, kemudian apalagi wala taqrabuz zina. Di situ kalam Allah menunjukkan terhadap tidak boleh mendekati zina, larangan mendekati zina, itu ta'alluq dilalah. Jadi bukan ta'alluq tafsir, bukan ta'alluq inkisar. Berbeda dengan kudratnya Allah, berbeda dengan ilmunya Allah. Ya. Kalau ta'alluq sifat ilmunya Allah, itu ta'alluq inkisar. Jadi hubungannya adalah mengetahui keseluruhan dengan sejelas-jelasnya. Tetapi kalau kalam Allah Subhanahu wa taala itu ta'alluqnya adalah ta'alluq dilal, menunjukkan. Ya, ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Cuma nanti dibagi, ada yang perintah wajib,
ada yang hukumnya mubah, kemudian ada yang bersifat sabab ataupun syarat. Nah, jadi hukum syara adalah kalam-kalam Allah yang qadim lah bahasanya. Kalam-kalam Allah yang qadim atau kalam-kalam Allah yang bangsa azali yang berhubungan langsung dengan pekerjaan orang-orang mukallaf. Nanti af'alul mukallafin ini, ya, af'alul mukallafin ini tidak terlepas daripada hukum agama, gitu. Kalau kita ngomong singkatnya seperti itu. Yang dimaksud af'al ini apa sih? Af'al ini adalah menyangkut pekerjaan seorang mukallaf. Pekerjaan orang mukallaf ini tidak terlepas daripada hukum agama. Kalau af'alnya ada berapa, Kiai? Af'alnya itu, ya, ini menyangkut 3. Yang pertama niat. Niat itu termasuk af'alul mukallaf. Makanya seseorang nanti dalam niatnya itu terkena hukum agama. Ada yang niatnya haram, ada yang niatnya wajib, ada yang niatnya sunnah. Ya, misalkan contoh seseorang kawin, niatnya adalah untuk menjaga dirinya jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Niatnya adalah untuk memperbanyak umat Kangjeng Nabi, niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah, diberikan pahala oleh Allah. Misalkan dia makan, minum, niatnya untuk kuat beribadah kepada Allah, itu terkena hukum Allah. Nanti ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang wajib, tergantung niat. Bahkan dengan niat itu sendiri, ini bisa memperbanyak ibadah kepada Allah. Kalau niat-niat itu, kalau sing bahasa Sundana itu kahayang. Hayang. Niat itu hayang. Ya. Tapi dengan adanya niat, dia bisa jadi banyak ibadah. Contoh misalkan kawin. Ini niat kawin. Ini banyak. Niat untuk beribadah, niat ingin punya anak soleh, niat bersedekah, niat kemudian memperbanyak umat Kangjeng Nabi, niat untuk banyak umat Islam dan yang lain-lainnya. Dengan satu pekerjaan, dengan adanya niat, dia bisa jadi banyak. Walaupun toh nanti pada kebuktiannya, pada akhirnya tidak sesuai yang tidak sesuai dengan niatnya. Nah, tetapi kalau jika niatnya sudah baik, dia sudah mendapatkan pahala dari pahala niat kebaikannya itu. Makanya Kangjeng Nabi mengatakan, niyatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu ya bisa lebih baik daripada pekerjaannya. Contoh misalkan, ini orang miskin, belum punya apa-apa, dia niat, saya niat, jika saya sudah sukses, jika saya sudah menjadi OKB, orang kaya baru, ya, nah, saya akan sumbang masjid, saya akan sumbang anak yatim, saya akan lah pokoknya. Ini kan niatnya luar biasa kan, niat sedekahnya luar biasa. Tapi pas begitu usahanya sukses, dia menjadi orang kaya, dia kadang-kadang lupa. Nah, ini termasuk niatul mukmin khairun min amali. Atau misalkan dia bersedekah sekarang. Karena niatnya itu sebelum dia punya duit, sebelum dia kaya, dia niatnya kalau sudah kaya, sudah banyak duit, saya akan banyak bersedekah. Tapi ketika terjadi sedekah, dia kemudian ada riya di dalam sedekah itu. Nah, itu kan jelek kan pekerjaannya. Maka niatnya itu lebih baik daripada pekerjaannya. Tetapi jangan jangan disalahgunakan.
hadis tersebut niatul mu'min khairun min amali, ini tidak semuanya berlaku bagi seluruh pekerjaan. Misalnya seseorang nih, kata kiai katanya atau hadis Kanjeng Nabi, niat orang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Saya sholat, nah sholat saya nggak bisa khusyuk, mendingan niat aja cukup. Daripada sholat nggak khusyuk, kemudian sholatnya jadi ria, sholatnya terasa terpaksa, mendingan cukup niat aja. Yang ini yang salah kaprah. Jadi nggak semuanya pekerjaannya itu, nggak semuanya itu ya digunakan hadis itu. Itu. Ya kan begitu. Nah itu kan kalau diriwayatkan dalam kitab hadis Bukhari Muslim kan, ketika pada waktu itu Sayyidina Utsman ingin membeli sumur air. Kalau daerah Padang Pasir kan daerah Arab itu kan sumur paling mahal. Kenapa? Karena jarang air di sana. Ya. Dan air itu tidak habis-habis di sumur itu. Kalau sekarang bahasanya apa? Oasis ya. Oasis. Oasis. Jadi sumber mata air ya di tanah padang pasir. Ya, ini airnya nggak hilang-hilang. Ya. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya, saya akan beli sumur itu. Ya, ini kan punya milik seseorang. Saya akan beli sumur itu dan dengan sumur itu saya akan hadiahkan, saya akan sumbangkan ataupun diwakafkan kepada seluruh orang-orang mukmin. Ini kan niat lebih baik. Pas akhir kemudian sebelum Sayyidina Utsman dapat membeli sumur itu sudah dibeli sama orang Yahudi. Nah, maka kejadian itu dilaporkanlah kepada Sayyidina Utsman, kepada Kanjeng Nabi oleh Sayyidina Utsman, dan Kanjeng Nabi mengatakan niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin lebih bagus daripada pekerjaan orang Yahudi. Itu secara asbabul wurudnya. Nah, secara keseluruhan bisa niat seorang mukmin itu bisa lebih baik ya daripada pekerjaannya. Ya contohnya seperti itu. Makanya niat itu harus benar-benar dikontrol. Harus benar-benar diniatkan yang baik, yang lurus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat, itu nanti niat itu terkena kalam Allah, terkena hukum Allah, terkena hukum agama. Ya. Dengan niat bagus, insya Allah pekerjaan itu bagus. Pekerjaannya dunia, tetapi niatnya untuk akhirat, maka itu dihitung amalan akhirat. Pekerjaannya bersifat akhirat, tetapi niatnya dunia, maka itu digolongkan. Karena dengan jelek niatnya itu dimasukkan ke pekerjaan dunia. Ya, contoh, ya, sholat kan rupanya pekerjaan akhirat. Ketika diniatkan, saya mau sholat rajin nih supaya terlihat orang rajin, supaya disebut soleh, ya, supaya orang-orang itu segan, supaya orang-orang itu memuji saya. Nah, dengan jeleknya niat, maka sholatnya itu digolongkan amalan dunia, tidak ada manfaat. Begitu. Kemudian contoh, misalkan pekerjaan dunia, tetapi dengan bagusnya niat, ya, itu bisa jadi urusan akhirat. Contoh makan, mau makan silahkan, nggak makan silahkan. Mau kerja silahkan, nggak kerja silahkan. Itu urusan dunia. Tetapi ketika niatnya bagus, nah, kenapa kamu makan? Supaya kuat ibadah. Kenapa kamu kerja? Untuk bekal ibadah. Nah, dengan niatnya yang baik itu, maka makannya, minumnya, tidurnya, kawinnya, bekerjanya, kulinya, taninya, dagangnya, itu termasuk ibadah. Kenapa? Karena dengan bagusnya niat. Biakus ini dengan bagusnya niat. Maka ini niat ini jangan salah kaprah. Kalau kita kan tahu kalau punya uang besar itu niatnya, kata Abah Suli pokoknya kan. Kata Abah Suli itu pokoknya. Itu nggak berhenti pokoknya. Jadi angan. Ya, niatkan untuk ibadah.
itu niat. Nah, ini termasuk af'al mukallaf. Maka dalam niatnya itu terkena hukum Allah. Ya, maka nanti niatnya ada yang wajib, niatnya ada yang haram, niatnya ada yang sunnah. Juga niatnya ada yang makruh, niatnya ada yang mubah. Nanti setelah diperinci menjadi fikih. Nah, kalau usul fikih, ya, paling ini tolak, ibahah, wadok. Gitu. Ya. Nah, karena nanti dalam kaitannya dengan ilmu fikih itu ada fikih, ada usul fikih. Kalau usul fikih itu ibarat fondasinya, kalau fikihnya itu adalah ibarat cabangnya. Ibarat bagaikan pohon, usul fikih adalah tangkainya, ya, fikih itu adalah cabangnya, begitu. Cabang dan buahnya. Nah, ini af'alul mukallafin yang terkena kitab Allah, yang terkena kalam Allah, atau yang terkena hukum agama. Makanya niatnya nanti ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Mana lagi termasuk af'al mukallafin, yaitu ucap, kaul. Ya. Ucapan seorang mukallaf, ya, ini terkena hukum Allah. Maka ucapannya ada yang wajib diucapkan, ada yang haram diucapkan, ada yang sunnah diucapkan, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Karena ini termasuk af'al. Ya, makanya diterangkan juga wal muradu bil fa'li ma yashmulun niyat wal qaul wal i'tiqad. Jadi ucapan kita ini terkena hukum agama, statusnya ada yang wajib diucapkan. Seperti kita sholat, ya, ada yang wajib diucapkan, ya, yang menjadi rukun qauli itu jika mampu, ya, bertakbiratul ihramnya, baca fatihahnya, baca tasyahudnya, baca sholawatnya, baca salamnya. Ini wajib diucapkan ketika dia mampu, berbicara, ya. Ketika dia mampu untuk berbicara, maka wajib dia mengucapkan rukun qauli, takbiratul ihramnya diucapkan. Enggak boleh menang baik, enggak boleh diam atau diucapkan dalam hati, tidak boleh. Karena salah satu syaratnya ayusmi anafsa, dia harus sampai terdengar oleh telinga sendiri, minimal itu. Mana lagi contoh seperti menunjukkan terhadap kebaikan, ya, atau seperti mengajarkan, mengajar, seperti mengajar Al-Quran. Ini harus dengan bicara. Mengajar Quran diem aja, ya, orang kagak bisa. Harus diucapkan, dibaca, ya, diperdengarkan, wajib. Ya. Atau amar ma'ruf nahi munkar, atau mencegah kejelekan-kejelekan dengan ucapan, wajib. Ya, wajib. Ataupun menunjukkan terhadap kebaikan, wajib. Makanya nanti diatur dalam ilmu fikih. Nah, ucapan ini pun, ya, ini terkena hukum Allah. Ada yang wajib diucapkannya, ada yang haram juga diucapkan. Seperti mencaci maki haram, ya, berbohong haram, syahadatuz zur, sumpah bohong, ya, saksi palsu, yaminul ghamus, sumpah bohong, haram. Enggak diucapkan, ya, haram. Seperti berkata-kata kotor, haram. Menjelek-jelekan orang, haram. Tidak boleh diucapkan. Nah, dari ucapan itu, ya, terkena hukum Allah. Ada yang haram, ada yang sunnah, hanya seperti berzikir. Kita baca tasbih, diucapkan subhanallah, subhanallah, baca tahmid,
baca sholawat, diucapkan sunnah. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada yang mubah, ada yang makruh. Nanti di dalam fikih diterangkan. Nah, jadi ucapan itu termasuk af'al, bukan? Karena ucapan itu adalah pekerjaan lisan. Jadi ucapan itu pekerjaan lisan. Maka dia terkena hukum agama. Ya, terkena hitung Allah, terkena hukum agama. Karena itu menyangkut pekerjaan lisan. Ya, makanya kan kebanyakan dosa, kesalahan itu pangkalnya di sini, di mulut. Pangkalnya di mulut. Salah ucap kadang-kadang orang bisa menimbulkan kekacauan. Ya, dengan salah ucapan saja ini efeknya besar. Ya, makanya kata Kanjeng Rasul, jaga wahid lisan, jaga lisan, jaga omongan. Ya, jaga hati, jaga lidah, jaga tangan. Gitu. Nah, itu bisa. Kalau kita belajar ilmu tauhid itu salah satu di antaranya harus berpuasa, puasa lisan. Puasa lisan itu puasa jangan berbicara yang jelek-jelek. Berbicara seperlunya saja. Itu puasa lisan. Nah, kemudian yang ketiga i'tiqad. Ini masalah akidah, urusan hati. Sama dengan niatan. Akidah ini pun sama, terkena hukum Allah. Ya, akidah, keyakinan, kepercayaan. Walaupun dia andai katanya pakainya pakaian Islam, tetapi akidahnya akidah kafir, ya tetap jadi kafir. Haram hukumnya. Ini kan terjadi zaman dahulu kan ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam di Madinah. Yang dihadapi Rasulullah di Madinah itu adalah orang-orang ahlul kitab, Nasara dan Yahudi. Kebanyakan mereka takut. Ya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Kanjeng Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Tetapi di dalam hatinya itu tetap dia tidak mau iman. Berarti munafik. Munafik fil i'tiqad. Rupanya dia memang rupanya rupa Islam, tetapi pada hakikatnya karena akidahnya tidak mengakui ketuhanan Allah dan kenabian kerasulan Kanjeng Nabi, walaupun dia berpakaian Islam, berbicara Islam, ya sholat puasa, tetapi akidahnya masih akidah kafir, tetap kafir. Bahkan dia nanti di sisinya itu lebih jelek daripada orang-orang kafir, karena dia itu di atas kafir, di atas kafir. Aswa'u halan bahasanya, lebih jelek keadaannya daripada orang kafir. Kalau orang kafir ya ketahuan kekafirannya. Tapi kalau orang munafik, dia bungkus kekafirannya itu dengan pakaian Islam. Ya, dengan pakaian sholatnya, dengan pakaian puasanya, dengan pakaian ibadah hajinya, dengan pakaian sedekahnya, tetapi hatinya tetap kafir. Makanya lebih jelek daripada kafir, siksaannya pun lebih pedih daripada orang kafir, berada di dalam keraknya neraka. Innal mu'minina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, munafik fil i'tiqad, itu berada di dalam keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini kan diterangkan dalam surat Al-Baqarah di awal. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Padahal wa ma hum bimu'minin. Sebahagian daripada manusia ahlul kitab
penduduk Madinah. Ada yang mengatakan amanah billah wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Tetapi wa ma hum bimumin, mereka tidak tetapi saking terbungkusnya oleh pakaian keislaman mereka, ya, oleh Kanjeng Nabi tidak dibunuh. Kenapa? Menimbulkan fitnah yang sangat besar. Kenapa? Karena itu urusan akidah. Kanjeng Nabi padahal tahu si ini A, si A munafik, si B munafik, si C munafik, tahu. Tetapi oleh Kanjeng Nabi tidak dibunuh. Ya. Berbeda dengan orang murtad. Kalau orang murtad dia sudah jelas-jelas keluar dari agama Islam, bunuh. Tetapi orang yang munafik seperti ini, munafik fil i'tiqad, dia biasa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia biasa sholat, dia biasa puasa, bahkan pergi hajinya beberapa kali, tetapi hatinya tetap kafir. Ini susah karena terbungkus oleh keislaman itu, terbungkus oleh 2 kalimat syahadat. Jadi di alam dunia tidak boleh diperlakukan seperti orang-orang murtad. Karena urusan akidah, urusan hati, nggak ada yang tahu. Tapi kalau Kanjeng Nabi, ya, salah satu mujizat Kanjeng Nabi ya, mengetahui hal-hal yang lain. Karena Allah sendiri langsung yang mengabarkan kepada Kanjeng Nabi si A, si B, si C-nya yang benar. Jadi, nah ini akidah. Ya, jadi akidah itu termasuk pekerjaan mukallaf. Maka dalam akidahnya itu terkena hukum. Ya, terkena hukum haram. Kalau akidahnya bagus, akidahnya benar, ya, akan diberikan pahala. Akidahnya jelek, kafir, tetap dihukum kafir. Nah, af'alil mukallaf. Jadi hukum agama adalah kalam Allah. Kalam Allah yang qadim, kalam Allah yang azali, yang berhubungan dengan af'alnya mukallaf. Bagaimana kalau af'al ghair mukallaf? Ghair mukallaf seperti anak kecil, seperti orang-orang gila. Apakah dia termasuk dihitab? Apakah dia termasuk dihukumi, termasuk terkena hukuman agama? Tidak. Siapa sih ghair mukallafin? Anak kecil, orang gila, karena tidak mencukupi syarat mukallaf. Syarat mukallafnya berapa? 4. Balighin, akilin, bulughud da'wah, salimul hawadits. Orang tersebut balik, berakal, selamat anggota badannya, mulutnya, telinganya, ya, ataupun matanya normal. Kemudian sampai pengajaran Islam kepadanya, itu sudah mukallaf. Bagaimana kalau dia belum balik, anak kecil? Ghair mukallaf. Belum wajib sholat, belum wajib puasa. Bagaimana kalau dia akalnya tidak sempurna alias OTM, otak miring, orgil? Ya, ini ghair mukallaf, tidak terkena hukum Allah. Orang gila mau maling, jangan dipotong. Orang gila mau ngebunuh, jangan dibunuh. Orang gila mau meninggalkan sholat, jangan dibunuh. Orang gila mau makan siang hari bulan Ramadan, biarkan saja, namanya orang gila. Dia gak sholat, gak puasa, karena orang gila. Makanya kalau orang gak sholat sama dengan orang gila. Bulan Ramadan makan sama dengan orang gila. Ini orang gila. Kenapa? Karena syarat taklifnya tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Kemudian salimul hawas, haruslah selamat panca inderanya, mulutnya, telinganya,
dalam kitab Nihayatul Zain diterangkan, ketika seseorang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tuli, kemudian buta. Tuli, buta. Kalau orang tuli dari azali pasti gagu. Ya kan? Iya. Kalau orang gagu itu pasti tuli. Orang tuli belum tentu gagu kan. Orang gagu pasti tuli. Tuli ya, memang itulah. Orang diciptakan sama Allah, begitu lahir dia tuli, dia buta dan tidak bisa bicara. Itu gugur kewajiban sholatnya. Loh, kenapa kewajiban sholat walaupun masih ada akal? Karena tidak ada jalan ilmu. Karena dalam sholat itu ada gerakan yang otomatis ini harus dilihat gerakan tersebut. Di dalam sholat itu ada rukun qauli yang harus diucapkan oleh lisan, sedangkan dia gagu. Jadi tidak ada jalan ilmu, maka dia tidak wajib sholat. Orang tuli, buta, gagu. Ada dalam kitab Nihayatul Zain, sarah kitab Qurratul Ain karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantan. Makanya kalau nggak mau sholat ya itu aja, jadi orang gagu, jadi orang tuli sama orang buta. Tapi kalau dari azalinya sebelum balik ya sudah begitu. Berbeda kalau sudah balik mah, jadi sudah terkena hukum taklif. Begitu. Ya. Nah, itu gimana kalau misalkan dia bisa mendengar tapi cuma buta? Ya wajib sholatnya. Karena ada jalan ilmu. Hanya sebatas buta saja tetapi dapat mendengar, ada jalan ilmu. Nih, kamu harus begini sholat ya, baca ini, baca ini, baca ini. Gitu. Nah, kemudian gimana dia bacaan rukun qaulinya orang gagu misalkan? Gak usah baca, tetapi isyarat. Gitu. Nah, makanya di dalam sholatnya itu kan sholat menurut agama adalah aqwalun wa af'alun maksusatun muhtatamatun bil takbir muhtatahatun bil takbir wa muhtatamatun bil taslim. Beberapa ucapan-ucapan, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ulul salam bisyara'it maksusah, dengan syarat-syarat yang khusus dan takut. Itu bagi orang yang sehat, yang waras. Bagi orang yang sehat, waras. Bisa berbicara, bisa bergerak. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan orang tersebut tidak bisa bicara, tapi dapat melihat, bisa mendengar, atau minimal dapat melihat? Ya, itu wajib sholat. Tetapi ketika dia membaca rukun qaulinya cukup dengan bisa. Gitu. Bisa. Dan yang lain-lain. Jadi ada 3 macam sebagaimana diterangkan juga di dalam kitab At-Takbiratus Saniyah. Nah, bagi orang yang bebas bergerak, orang yang bisa berbicara, maka rukun qauli dan rukun fi'linya harus sesuai, harus dikerjakan. Ini misalkan ada orang sehat tapi dia tidak bisa bergerak, misalkan dia diikat, dia bisa bicara tapi tidak bisa bergerak. Datang waktu sholat, wajib sholat. Sholatnya nggak bisa berdiri, sholatnya nggak bisa ruku, sholatnya nggak bisa i'tidal, gimana? Cukup dengan isyarat. Berarti sholat ka sholatil marbut, seperti sholatnya orang yang diikat. Ya. Dan itu berarti hanya akwalan la af'alan. Ada akwalan wa af'alan, ada akwalan la af'alan, ada af'alan la akwalan. Itu dalam kitab Takbiratus Saniyah.
Ini gimana orang gagu diikat, ya orang gagu kan nggak bisa bicara, diikat pula. Itulah akwalan wala af'alan. Sudah sholatnya ya dalam hati aja. Sholat dalam hati, isyarat dalam hati. Ya, nanti diterangkan dalam kitab fikih. At-takbir as-sadidah, karangan Habib Smith di Zen, Madinah. Nah, itulah jadi hukum agama adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan af'al mukallaf. Ya, dengan pekerjaan manusia yang sudah mukallaf. Yang sudah balik, berakal, kemudian salimul hawas dan juga bulu buka. Nah, jadi yang dihitung itu, yang terkena hukum agama itu, yang terkena hukum Allah Ta'ala itu adalah af'alnya, baik pekerjaan hatinya menyangkut niat dan akidah, ya, ataupun pekerjaan lisannya dan seluruh anggota badannya, yaitu ucapan dan seluruh pekerjaan anggota badannya. Karena sama, tangan ini pun sama terkena hukum Allah, kaki juga sama, mata juga sama, telinga juga sama. Makanya yang dilihat itu nanti terkena, karena melihat itu kan pekerjaan, melihat itu pekerjaan. Nah, dari penglihatan itu pun nanti terkena hukum Allah. Ada yang wajib melihatnya, ada yang haram melihatnya, ada yang sunnah melihatnya, ada yang makruh dan ada yang mubah. Karena itu pekerjaan. Melihat itu pekerjaan. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu lihat itu adalah kata kerja. Kata kerja. Melihat. Nah, dari pandangan itu terkena hukum Allah. Ada yang haram dilihatnya, ya, seperti melihat yang lain mahram. Walaupun sedang di Mekah itu haram tetap. Walaupun sedang ibadah umroh di Mekah, ibadah haji, haram melihat muka wajah perempuan yang bukan mahram. Woi, cantik-cantik. Kalau orang di Bonn, orang Turki, orang Mesir, wah mantap. Benar, tanyain yang udah ke Mekah. Baik, cantik benar. Ini kadang-kadang orang cerita habis pulang umroh itu yang diceritakan ya itu aja, ceritakan yang lihat orang di Bandung aja yang cantik-cantik kan. Begitu lihat orang Afrika, nak. Subhanallah. Nah, dari pandangan itu. Makanya Rasul sangatlah mewanti-wanti terhadap pandangan ini. Ya, an-nazru sahmun masmumun min sihamis syaitan. Pandangan ini adalah merupakan panah yang diberi racun, ya, dari panah-panahnya setan. Dari pandangan mata kemudian turun ke hati. Setelah turun ke hati, ya, di situ ada angan-angan. Ini kan, maaf, kita jadian sama istri kita itu kan ya berawal dari pandangan juga kan. Pandangan pertama. Iya kan, dari pandangan kan, dari pandangan. Setelah dari pandangan turun ke hati. Nah, di situ baru ada khayalan. Wah. Kemudian barulah berusaha. Tangan berusaha, kaki berusaha, pendengaran berusaha. Seluruhnya berusaha untuk mengorek siapa dirinya kan gitu. Dan ditanyalah alamatnya, diterusilah siapa keturunannya, pekerjaannya, ya sehari-harinya, selalu begitu. Itu kan dari pandangan. Maka pandangan itu pekerjaan, dan pekerjaan itu terkena hukum Allah Subhanahu. Contoh penglihatan yang sunnah, ya sunnah seperti melihat wajah para alim ulama, sunnah. Melihat ya wajah para kiai, wajah para alim ulama, sunnah. Karena an-nazru ila wajhi alimin ibadatun.
melihat terhadap wajah seorang alim, seorang kiai, ulama itu ibadah. Melihatnya saja ibadah. Jadi itu, melihat wajah para alim ulama ibadah. Ini kan luar biasa betapa mulianya seorang alim ulama. Tapi berbeda ketika kita melihat artis. Nah, itu kebalikannya ulama, neraka semua. Walaupun dia cantik, apalagi sekarang ada online. Iya kan? Aduh, masya Allah. Ya, itu haram hukumnya, nggak boleh. Nah itu dari pandangan kan, dari pandangan. Ya, melihat wajah para alim ulama sunnah. Melihat wajah para artis haram. Masya Allah. Sama, mendengar. Mendengar itu kata kerja, mendengar. Mendengar nanti terkena hukum Allah. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang seluruhnya panca indera ini ya, ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dilakukan semasa hidup di dunia. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali diterangkan al-yauma akmaltu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Memegang, berjalan, itu semuanya kata kerja semua. Itu adalah pekerjaan dan itu terkena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi yang terkena hukum Allah adalah pekerjaannya. Betul. Bagaimana kalau dengan dawatnya? Dawatnya itu tubuhnya. Tidak. Ya. Dia mau pendek, dia mau jangkung, dia mau putih, dia mau hitam. Ya, itu tidak terkena hukum Allah. Misalnya ada orang ini pendek, wah ini haram nih pendek potongan begini. Enggak. Wah ini jangkung nih sunnah misalkan, tidak. Wah ini cakep jelek, tidak. Jadi hukum Allah tidak mencakup ataupun tidak itu ya tidak berhubungan dengan dawatul mukallafin ataupun dengan sifat mukallaf. Ya, dengan sifat ya seperti tadi jelek, cakep, putih, hitam, kaya, miskin, pinter, bodoh, dan yang lain-lain. Jadi yang terkena hukum Allah itu adalah af'alul mukallaf. Jadi kalau datnya mukallaf, sifatnya mukallaf, ini tidak terkena hukum. Nah, kemudian juga keluar yaitu dat Allah dan sifat Allah dan afal Allah. Ini tidak terkena hukum Allah. Allah suka-suka mau bikin apa saja, berbuat apa saja, suka-sukanya Allah. Bagaimana kehendak Allah saja. Ya. Bagi Allah tidak ada yang haram. Bagi Allah tidak ada yang wajib. Bagi Allah tidak ada yang sunnah. Bagi Allah tidak ada yang makruh dan makruh, haram. Jadi suka-sukanya Allah. Mau berbuat apa saja tidak haram, tidak wajib. Karena semua milik Allah. Dan tidak perlu dipertanyakan. Pekerjaan Allah tidak perlu dipertanyakan. Ya Allah bagaimana anu ya. Yang dipertanyakan itu adalah pekerjaan kita dipertanggungjawabkan. Itu. Ya. Wallahu la yus'alu wa hum yus'alu. Allah tidak perlu dipertanyakan pekerjaan Allah. Kok menciptakan ini, menciptakan itu, si ini begitu, si ini begini. Ya, tidak perlu dipertanyakan seperti itu. Wa hum yus'alu. Makhluk nanti akan dipertanyakan. Gitu. Ya. Karena semua diciptakan, semua
milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia hanya pasrah tunduk atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk itu harus tunduk dan pasrah atas keputusan Allah. Jangan protes. Protes kita tidak ada gunanya, tidak dapat merubah keputusan Allah. Ya. Tetapi manusia ya, diberi daya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha. Jangan protes Allah atas apa yang diciptakan oleh Allah kepada kita. Tetapi kitalah harus memprotek diri, mawas diri. Ya. Sudah berbuat apa kita kepada Allah? Jadi jangan protes, jangan. Walaupun diprotes 1000 kali sampai mengeluarkan air mata darah, tetap keputusan Allah ya keputusan Allah. Yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Begitu. Ya. Nah, jadi jangan protes atas apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk harus tunduk, pasrah atas apa yang diberikan kepada kita. Itu saja. Caranya ketika mendapat nikmat bersyukur. Ketika mendapat musibah sabar. Orang yang sabar masuk surga. Orang yang bersyukur masuk surga. Caranya ketika kita beribadah kepada Allah sedang mendapatkan musibah, sabar. Sabar itu bagian daripada ibadah. Syukur dari bagian daripada ibadah. Itulah tata cara ibadah. Ketika mendapat nikmat syukur. Ketika mendapat musibah sabar. Sabar itu bagian daripada ibadah. Orang yang bersabar, orang yang bersyukur, semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Begitu. Nah, inilah. Jadi dan Allah, sifat-sifat Allah, af'al Allah itu tidak terkena hukum Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberi hukuman. Karena Allah sendiri yang menghukumi. Kemudian keluar juga yaitu apa? Jamadat. Jamadat. Ya, jamadat itu adalah ya, seperti batu-batuan, tumbuh-tumbuhan. Itu tidak terkena hukum Allah. Batu-batuan, silakan. Mau pakai batu akik, kayak batu bata, kayak batu apa, batu cadas itu nggak jadi masalah. Batu-batuan jamadat. Jamadat. Ataupun baqiyatul hayawanat, bahagian hewan juga, ya. Makanya maksud sebagian adalah karena ada sebagian hewan yang diharamkan, sebagian hewan yang dihalalkan. Begitu. Tapi kalau masalah batu silakan, mau pakai batu apa saja boleh, batu gunung boleh, batu cadas kolak, batu akik mahal, batu giok mahal, batu virus mahal, black opal mahal, apalagi itu kalimaya, macam-macam dah nama-nama batu kan. Saya juga batu ini katanya ini Yaman kembang. Ini kalau di center dia merah, bukan promosi itu. Silakan boleh. Kalau kanjeng Nabi pakai batu cincin pakai. Ada satu kaul dalam hadis batunya itu dari negeri Habasyah, ikatannya perak.
Sunahnya pakai virus. Virus diikat pakai perak. Itu sunnah. Ya. Kalau batu-batu yang lain silakan, nggak jadi masalah. Kalau ini Yaman katanya, bukan kucubung. Kalau kucubung hitam, itu yang ngasih kemarin ada kucubung, kayak jawara. Kalau ini Yaman, ini pakaian ustaz. Makanya kalau dia bukan merasa ustaz, jangan pakai batu ini. Aduh kacau. Kacau. Ada aja lagi yang ngasih, masya Allah. Ini boleh dikasih nih, boleh dikasih. Pakai batu pengasih. Silakan, nggak apa-apa. Jam ada, ya. Nah, itu. Jadi yang terkena hukum Allah adalah af'alul mukallafin. Jadi jelas yang dimaksud dengan mukallafin di sini adalah jinsuhumus shadiq biwahidin. Adalah jenisnya. Ya. Jenisnya. Siapa? Manusia. Jin. Itu mukallaf. Bahkan termasuk juga pekerjaan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus dirinya Kanjeng Nabi. Saya Nabi pun diperintah terkena hukum Allah. Terkena hukum Allah. Makanya seorang Nabi, ada kata Nabi Rasul berbuat salah, dosa, maksiat, ya tetap disiksa oleh Allah. Tetapi berbuat maksiatnya para Nabi dan Rasul mustahil. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul bersifat amanah. Amanah adalah ibsu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiyyin anhu walau nahya karohati walau khilafah. Karena bersifat amanah. Jadi mau halul buku, nah, mustahil terjadinya. Makanya Kanjeng Nabi sholat. Karena sholat itu hukum Allah, wajib. Kanjeng Nabi puasa, Kanjeng Nabi zakat, Kanjeng Nabi beribadah haji, itu kan pekerjaan. Ya. Bahkan nisbah di diri para nabi dan rasul itu ada yang sunnah bagi umatnya, tetapi bagi nabi wajib hukum. Seperti sholat duhanya, sholat tahajudnya. Ya, sholat duhanya wajib bagi nabi. Seperti berkurbannya wajib bagi nabi. Ya, tahajudnya wajib bagi nabi. Walaupun sebahagian terhadap umatnya itu sunnah, tapi bagi Kanjeng Nabi wajib. Itu sama, karena menyangkut af'alil mukallafin, para nabi dan rasul pun mukallaf, bagian daripada mukallaf. Maka pekerjaannya itu ya terkena hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalam Allah ataupun hukum Allah yang berhubungan, yang berkaitan dengan af'al mukallafin ini adalah ditolak dengan diperintah oleh Allah. Nanti perintahnya ada yang bersifat jazim, ada yang bersifat berjazim, ada yang bersifat wajib, dan ada yang bersifat tidak wajib. Juga ada yang bersifat awil ibahah, boleh saja, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Dan kitabnya Allah, kalamnya Allah atau hukumnya Allah, dan yang bersifat wadho. Wadho adalah dijadikannya sesuatu. Ada yang dijadikan sebagai sabab, ada yang dijadikan sebagai syarat, ada yang dijadikan sebagai mane, soheh, dan faks. Makanya kalau kita luruskan atau kita perincikan seluruhnya, hukum Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 10. 5 hukum kitab taklif namanya. Ini yang berkaitan langsung dengan afal mukallafin. Kitab taklif 5, wajib, haram,
sunnah, makruh, mubah. Kemudian ada yang berkaitan dengan kitab wadho, dijadikannya sesuatu itu sebagai sabab, syarat, mane, soheh, pasif. Jadi keseluruhan hukum agama 10. 5 khitab taklif adalah hukum taklif, yang 5 lagi adalah khitab wadho. Begitu. Nah, khitab taklif ini tergantung khitab wadho. Contoh nanti seperti zawal, lingsire mata poe, lingsire serangenge, ketika dia condong ke sebelah barat, maka di situ menjadi sabab masuk wajibnya melaksanakan sholat zuhur. Tetapi kalau sebelum lingsir, sebelum condong matahari ke sebelah barat, tidak menjadi kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Nah, berarti sholat zuhur tersebut ditangguhkan harus ada sabab. Mana sababnya? Harus sudah zawal, harus sudah matahari condong ke sebelah. Nah, ini jam 8 siang belum wajib sholat zuhur. Jam 10 siang belum wajib sholat zuhur. Setengah 12 belum wajib sholat zuhur. Nah, ketika jam 12 matahari sudah condong ke sebelah barat dan sudah ada bayangan ke sebelah timur, maka di situ kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Makanya dalam agama waktu sholat zuhur adalah zawalus syamsi, mulai lingsirnya condong ke sebelah baratnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu sholat zuhur itu masiru zilli sayyin mislahu ghaira zillil istiwa. Gitu. Akhirnya waktu sholat zuhur itu ketika bayangan suatu benda itu sama panjangnya, ya, dan selain daripada zil istiwa, bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu berapa? 4 jari. 4 jari. Gitu. Nah, ketika dia bayangan itu sama dengan bendanya dan lewat 4 jari, maka di situ habis sholat zuhur, masuk ke waktu sholat. Begitu. Kalau kita berdiri nih, ini panjang kita, jangkung atau tinggi kita itu, ya, kalau nggak usah nggak susah di meteran, diukur, cukup dengan ini aja, 7 jengkal seluruhnya. Setiap manusia itu 7 jengkal dari jengkalan dia tingginya. Coba aja 7 jengkal. Ini coba dari mulai kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas 7 jengkal. Itu kata saya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Jadi dengan jengkalannya 7 jengkal. Nah, ketika kita berdiri, ya, bayangan kita ini coba aja dihitung 7 jengkal ke sana. 1, 2, 3, 7. Nah, sudah lewat 4 jari, ini adalah zil istiwa. 4 jari sudah masuk waktu sholat masuk. Coba nanti sebelum tidur coba jengkalin dah, pasti 7. Iya, nggak salah, pasti 7 jengkal. Ya, ada dalam kitab Inaratud Dujjal Sarah kitab Nazam Safinatul Najah, Imam Jalaluddin Asyuyuti. Bukan dijagalan untuk mati, bukan. Ini kalau serempet-repot mengukur tinggi kita, jengkal 7 jengkal, setiap manusia 7 jengkal dengan jengkalan dia sendiri. Benar. Kita nggak percaya kemarin tuh pas menemukan itu benar 7 jengkal pas, benar 7 jengkal.
faedah menulis kan gitu. Kita cari di kitab wah ini ada ini benar coba dijajal 7 jam kanvas. Kita kembali lagi. Nah jadi hukum agama adalah hukum Allah ataupun kalam Allah yang azali yang berhubungan dengan af'al pekerjaan mukallaf. Ada yang bersifat perintah, ada perintahnya yang jazim, yang sangat kuat begitu. Ada perintah yang kurang begitu kuat, atau perintah yang wajib, ada perintah yang tidak wajib. Awil ibahah ataupun dengan membolehkan, awil wadho atau wadho menjadikan sesuatu, ya, menjadikan sesuatu terhadap tolak dan ibahah. Maka dengan demikian kata dengan musannif, pada qala fi qaulina bi tolak arba'at. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, tidak pernah kami melihat unta. Isa di sini adalah unta. Berbeda dengan lafaz Isa, beda. Tapi kalau Isa mananya oh. Tapi kalau Isya pakai sya, ya itu maknanya gelap. Waktu Isya. Ya. Kalau tata asya itu makan malam. Kalau godan pagi. Kalau tata gada breakfast, sarapan. Iya kan breakfast. Gitu. Ini tuh bahasa Arab. Cara pengucapan makhraj kadang-kadang makhraj ataupun huruf salah. Ini bisa berbeda maknanya. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Isa itu maknanya ontak yang berlabur hitam. Jadi ada warna putih tapi kecampuran warna hitam. Itu adalah ontak yang total hitam, belang gitu ya. Begitu. Jadi kalau ada orang ada total-totalnya wah ontak Isa. Nah, kata dengan musannif Imam Barzanji mengatakan tidak pernah kami melihat unta yang berlabur hitam, ya, berdenting berjalan di malam hari, kecuali unta yang berjalan kepadamu ya Rasulullah. Dan engkau sungguh telah
apa namanya? Iya ini. Nah, kecuali onta yang berjalan kepadamu ya Rasulullah. Ma ra'ainal isahanna bisura illa ilai. Nah, ini kenapa? Karena dulu ada unta yang berlari menuju kepada Kanjeng Nabi. Unta tersebut ini telah tua, tetapi oleh pemiliknya itu di pekerjaan sangat luar biasa, disuruh membawa barang bawaan yang ia tidak sanggup untuk membawa. Ketika ia tidak sanggup untuk membawanya, dia dicambuk, dipecut lagi, dan akhir kemudian dia mau disembelih. Jadi orang ini tidak berperi kemanusiaan kepada binatang. Binatang ini merasa terzolimi. Karena apa? Karena ada hak. Binatang pun sama. Itu ada hak untuk dirawat, ada hak untuk dipekerjakan selayaknya. Jangan mempekerjakan binatang yang ia tidak kuat untuk memikul. Itu sama. Nah, si onta ini oleh pemiliknya ini luar biasa dipekerjakan dengan pekerjaan yang sangat berat, sehingga dia tidak mampu. Dia sudah tua renta dan mau disembelih. Nah, dia datang kepada Kanjeng Nabi. Kalau onta di sana kan biasa pakai apa namanya? Kalau di kita itu, kalau kebo itu suka pakai kalung ya. Onta itu biasa ada genggeknya. Kalau berjalan kelenting gitu. Nah, ini datang kepada Rasulullah SAW dan dia meminta perlindungan kepada Kanjeng Nabi. Ketika datang kepada Kanjeng Nabi, dia bibir onta tersebut di sini di pundak Kanjeng Nabi, dan dia berbicara dengan bahasa yang sangat fasih. Dia berbicara, mengatakan kisah kejadian dia sama pemilik. Akhir kemudian Kanjeng Nabi kasihan, dan kemudian kepada unta tersebut Kanjeng Nabi mengatakan, saya akan membebaskan. Saya akan datang kepada pemilik kamu dan membebaskan kamu. Ini luar biasa, sehingga unta tersebut berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Maka dinazamkan seperti ini, ma ra'ainal isahanat bisurah illa ilaika. Tidak pernah kami melihat unta berlabur hitam berdenting berjalan di malam hari kecuali kepada engkau, kecuali onta yang berjalan kepadamu ya Rasul. Gitu. Jadi surah-surah itu daripada sarok. Ada yang mengatakan illa bis surah atau bisari. Surah itu dari asro, dari sarok. Sarok itu berjalan malam. Makanya kalau orang yang sering berjalan malam dinamakan baksu. Aduh, gak ada orangnya ya. Iya, suka berjalan malam, benar. Iya, kalau diajak ziarah, ya siap aja. Malam tengah malam, baksu. Jadi surah itu orang yang berjalan malam. Benar, jadi apa tuh surah? Ya kan? Jadi pas itu. Pas. Makanya kan kalau kasih nama itu ya harus benar. Iya, Surodi ya. Iya. Ini nama siapa? Marijan. Marijan itu ya api. Sumbu api. Makanya Mbak Marijan diamnya di gunung Merapi. Ya, wa khalaqal janna min marijin minna. Marijan kan kalau dipatahkan, dinasabkan Marijan. Kalau dijairkan Marijin. Marijan itu suluh api, silalatu. Ya, makanya pantas Mbak Marijan jadi puncak gunung Merapi. Gitulah kira-kira. Cocok. Itu. Ya. Nah, nama itu kan subhanallah. Nama itu kan sebuah doa ya, bagi kita. Nama itu sebuah doa. Ini kasih nama, ya. Nama itu yang bagus-bagus, ya. Nama kalau misalkan namanya jelek, sunnah diganti, ya. Itu nama siapa? Kardi. Kardi kan dari Gildun. Kalau
tidur kan nyemot kan itu. Maka suka jalan-jalan terus. Dia kan nggak betah, kalau monyet kan nggak betah, dia selalu jalan-jalan kan. Iya. Ini maaf apabila kesalahan nama, ya ini tidak apa namanya sebagai cerita fiktif saja. Aduh. Itu nama benar. Makanya jalan-jalan terus keluar kota terus. Aduh. Iya kan? Mana lagi? Banyak lah, banyak. Seperti siapa? Abdul Rahman Wahid. Itu kenapa dia belum jadi presiden? Karena ada Wahidnya. Wahid kan satu ya. Jadi orang nomor satu. Jadi presiden. Karena ada Wahidnya. Gitu. Jadi Abdul Rahman orang nomor satu pernah jadi presiden. Sayang kemarin nggak mampir. Nah gitu. Ya, benar. Apalagi nama apa? Kornun. Jadi korni. Ya jangkung, tangguh soalnya. Benar. Iya kan? Jangan fiktif lah. Maaf. Mana lagi? Wahyudin. Wah. Benar. Wahyu penyampai din agama. Kan ini penyampai agama, ustaz. Benar. Iya kan? Ya, masa Wahyudin suka cukur aja. Keras itu enggak sesuai dengan nama. Benar. Seperti Muhammad itu orang yang terpuji kelakuannya, orang yang terpuji akhlaknya. Muhammad. Gitu. Ya. Ahmad yang terpuji. Maka nama itu harus nama yang baik-baik saja. Gitu. Nah, itulah nama. Walaupun menurut kata orang apalah arti sebuah nama, tapi bagi orang Islam itu nama sangat penting. Kenapa? Karena nanti di yaumul qiyamah akan dipanggil seorang itu berdasarkan namanya. Nah, jadi onta itu seperti itu. Ya. Nah, ini diceritakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nafi' an rajulin minal ansar, dari seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Ini hadisnya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Kami bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Fatawajjaha ilaina ba'irun, maka datanglah kepada kami ba'irun, seekor onta. Fatihan fahu, sambil membuka mulutnya. Fakulna ya Rasulullah, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yakhafu alaina min hadza, kami takut terhadap unta ini. Karena begitu datang, dia langsung membuka mulutnya. Ini maaf, mulut unta itu jelek. Monyong. Jelek, bibir unta itu jelek. Coba kalau lihat unta gitu kan. Jadi kalau agak monyong dikit, pecah-pecah, hitam, itu kayak bibir unta. Itu jelek bibir unta, kalau dia jelek. Nah, sehingga ketika pas datang, ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, yakhafu alaina min hadza, kami takut kepada unta ini ya Rasulullah. Maka begitu dibuka. Ya. Qala, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, da'um, tinggalkan. Kata Rasulullah, tinggalkan unta itu. Fa innahu ja'a mustagisan bi. Sesungguhnya unta itu datang kepadaku untuk meminta pertolongan kepadaku. Mustagisan, istighosah. Ya istighosah, yastagisu, istighosah. Atau istighosan bahwa mustagisun. Jadi istighosah boleh. Meminta pertolongan. Istighosah kepada Nabi boleh.
Istighosah kepada para wali boleh. Karena pada hakikatnya yang diminta pertolongan adalah dapat. Bukan meminta untuk datiahnya para nabi, para wali tidak. Kanjeng Nabi sendiri mengatakan fa innahu ja'a mustagisan bi. Onta tersebut datang kepadaku untuk meminta pertolonganku, kata Rasul. Falaman taha ilainal ba'id, maka ketika telah sampai onta tersebut kepada kami, wa doa masyafirahu ala katifi Rasulillah, maka ia menaruh masyafirahu bibirnya dari sapara, kan? Menaruh bibir onta tersebut ala katifi Rasulillah, di atas pundak Rasulullah. Langsung. Ini onta. Ini kan luar biasa onta ya. Binatang sebetulnya. Tetapi dia tahu kemuliaan Kanjeng Nabi. Sampai onta pun langsung datang kepada Kanjeng Nabi. Nah, waqala bilisanin fasih. Onta tersebut dia berkata dengan bahasa yang sangat fasih. Bagaimana bahasa onta tersebut? Ana mustaghithun billah wa bika min qaumin ishtarawni fasilan wasta'maluni fil a'mali syaqqah hatta idza balagtu hada sinna wa da'aftu aradu ayat bahun wa ana al mustaghitsu billah wa bika. Ini luar biasa. Ya, berarti kita istighosah, melakukan istighosah, bacaan istighosah, kan sholawat, ya, hizib dan yang lain-lain. Kata Rasulullah, kata onta tersebut, ana mustaghisun billah, aku meminta pertolongan kepada Allah, wa bika, dan kepada kamu ya Rasulullah. Boleh seperti itu, boleh. Ya, bukan berarti musyrik, bukan. Aku meminta pertolongan kepada Allah, wa bika, dan kepada engkau ya Nabi Allah. Min kaumin, dari kaum istarawni fasilan, yang membeliku ketika aku masih kecil. Fasilan itu masih anak unta, masih kecil. Wastamaluni, dan dia mempekerjakanku fil a'mali syaqqah, dengan pekerjaan yang berat, yang payah. Hatta idza balagtu hada sinna, sehingga aku sampailah pada umurku yang sekarang ini, sudah tua. Wadu'aftu, dan aku lemah. Aradu ayat bahuni, dia ingin menyembelihku ya Rasulullah. Wa ana al mustaghisu billah wa bika, aku meminta pertolongan kepada Allah, wa bika, dan kepada kamu ya Rasulullah. Boleh seperti itu. Kalau seandainya ini tidak boleh, oleh Rasulullah pasti onta tersebut sudah ditempeleng. Didengarkan oleh Rasulullah. Fa'aqbala ashabul ba'id, kemudian datanglah menyusul ashabul ba'id, orang yang mempunyai unta itu, fitolabihi, karena mencari unta itu. Orang itu lari menemui Kanjeng Nabi. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi pun berkata kepada yang mempunyai unta itu, in syi'tum akhbartukum wa in syi'tum akhbartumuni. Kata Rasulullah, wahai bapak, jika kamu ingin, aku ceritakan apa yang diceritakan oleh unta ini. Atau kalau kamu ingin, silakan kau ceritakan kabar ini kepadaku. Apa masalahnya sehingga onta ini lari menuju kepadaku? Nah, kata orang yang mempunyai onta itu, faqalu akhirna ya Rasulullah, ceritakan kepada kami ya Rasulullah. Fa'akhbaru maqalahu ba'id. Maka oleh Kanjeng Nabi diceritakan apa yang tadi diucapkan oleh onta tersebut. Ya. Dia meminta perlindungan, pertolongan kepada Kanjeng Nabi. Ya. Waktu dibeli oleh kaum tersebut, masih kecil, sudah dipekerjakan dengan pekerjaan yang sangat luar biasa berat, payah, sehingga sampai umurnya segitu tua kemudian mau disembelih. Nah, kemudian setelah mendengar ucapan Rasulullah, faqalu, mereka berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau ya Nabi Allah dengan benar. Innal amra kama qala, sesungguhnya kejadian tersebut betul seperti apa yang diucapkan oleh unta tersebut. Wal ana anta alamu, dan pada waktu sekarang anta alamu, engkau lebih tahu. Padaina kabi abaina naf'alu ma turid, ya, dengan bapak kami, dengan ibu kami, engkau kami tebus.
Silakan engkau, silakan terserah kepadamu saja ya Rasulullah. Kemudian kanjeng Nabi berkata, sibu ya fa'ya itu yasha. Silahkan kamu kasih ciri, silahkan dia mengumbar. Mengumbar itu apa namanya? Dia dilepas. Ya, silahkan kamu kasih ciri onta itu dan silahkan lepas. Aisu yasha, kemana dia mau pergi onta itu silahkan. Qalu, maka orang yang mempunyai onta itu berkata, qad fa'alna, kami kerjakan ya Rasulullah. Maka dikasih tandalah onta itu sebagai bahwa onta itu adalah onta lepasan yang memang bukan onta liar, ya ada pemiliknya tapi dilepas. Fasarul ba'iru qalilan, maka onta tersebut kemudian berjalan qalilan sedikit, ya. Sumaroja, kemudian ia kembali lagi fasajada lin Nabi. Dia sujud di depan kanjeng Nabi. Ini onta. Rasa terima kasih dia karena sudah ditolong oleh kanjeng Nabi, ya. Tetapi ini kan ya onta. Tapi kalau kita jangan bersujud kepada makhluk, jangan. Ya kebagi onta, karena onta itu adalah hayawana, gue mau kalah, gak jadi masalah. Mau nyungsep sekalian nggak masalah. Tapi pada inti